Wah, kok di sini gelembung. Wah, ini teman-teman yang pecah, yang bocor. Oke guys, kita ada keluhan di mobil Mazda BT50 4x4. Jadi di bagian radiator, penampungan air radiator selalu habis dan muncul indikasi temperatur di dashboard bagian depan. Kita akan bongkar radiatornya dan kita cek kebocorannya. Oke, kita buka dulu cover radiator bagian sini. Oke, karena setelah dilihat tidak perlu membuka kipas di bagian situ, jadi radiatornya nanti langsung angkat aja. Nih, dorong, kita lepas dulu hostnya, dorong ke belakang sini. Oke, kita lepas host bagian atas. Sekarang kita lepas host bagian bawahnya, baru kita buka yang bawah sana, host bagian bawah itu. Guys, baru buka baut pengikatnya ini, buka juga baut pengikatnya itu untuk menurunkan radiator AC ya. Jadi intinya setiap kendaraan di saat mau melepas radiatornya, perhatikan semua baut pengikat yang nempel pada radiator terhadap bodi mesin. Nah, ada beberapa radiator yang harus jika harus dilepas, dia harus melepas fan. Oke guys, jadi kita buka tap-tapan air di bagian bawah. Kita tap dulu airnya. Ya, buang sudah. Ya, awas kamunya. Ya, biarkan dia habis dulu guys. Dari bagian atas sini. Nah, nanti kamu buka yang itu selang itu yang gede. Oh iya. Sama kayak gini tadi caranya. Dorong. Nah, ini radiatornya setelah dilepas. Oke, ini radiatornya udah kita lepas ya dari mobil. Tadi di saat selang bagian atas sudah dilepas, selang bagian bawah sudah dilepas, baut pengikat kiri kanan dilepas, tinggal cabut aja radiatornya. Ya, kita cuci-cuci dulu. Setelah kita cuci baru kita coba tiup pakai kompresor, kita tes ada kebocoran apa tidak ya. Ini kita bersihin dulu sirip-sirip seperti ini. Ini bersama Abang Putra. Ini guys, jadi kita lakukan pencucian radiatornya dulu ya. Jadi usahakan sirip-sirip yang ada di dalam sini itu semua bersih dan usahakan jangan buntu. Nah, perhatikan, kita siram dari sebelah sana. Nah, ini kotorannya lihat, ini kotorannya semua ini. Itu bisa menghambat sirkulasi udara ya. Jadi fungsi dari radiator ini kan sebagai pendinginan mesin. Nah, dengan cara bersirkulasi. Yang pertama itu air radiator dihisap dari bawah sini ya. Dihisap oleh water pump dari kipas radiator. Itu diputar, kemudian masuk ke water jacket atau dinding-dinding mesin dan bersirkulasilah di situ. Kemudian untuk mendinginkan mesin pada saat proses kerja. Nah, di situ ada juga namanya termostat. Termostat ini berfungsi di saat air radiator di dalam mesin itu atau temperatur air radiator itu sudah mencapai temperatur yang panas, kisaran 85 sampai 95 derajat, maka termostat itu harus membuka jalur untuk membuang air radiator yang dihisap tadi. Nah, dalam artian dibuang itu dibuang dan dimasukin lagi ke
selang bagian upper, bagian atas seperti itu. Nah, masuk ke sini, maka air-air akan turun melalui sirip-sirip garis-garis radiator ini dan didinginkan oleh fan atau kipas. Yang pertama kipas, yang kedua dari udara bebas ya. Nah, jadi air semua yang dari yang panas tadi di bagian atas akan turun pelan-pelan ke bawah. Nah, akan menjadi temperatur yang dingin lagi, dihisap lagi oleh fan, dan nanti di saat dia sudah panas lagi airnya, termostat buka, masuk lagi ke sini dan turun lagi, didinginkan airnya dan masuk lagi untuk mendinginkan mesin. Terus bersirkulasi seperti itu terus. Jadi jika air radiator kurang bisa mengakibatkan overheat ya, atau terlalu panas pada mobil. Banyak akibat yang bisa ditimbulkan dari overheat, salah satunya silinder head melengkung ya. Kemudian biasanya kalau mobil dilengkapi dengan sistem sensor temperatur, dia di saat temperaturnya tercapai akan muncul indikasi di dashboard mobil ya, merah gambar temperatur, dan biasanya mobil tidak bisa di starter di saat mengalami overheat. Oke guys, ini kita ke tahap pengetesan ya pada radiator mobil Mazda BT50 double cabin 4x4. Jadi ini tadi setelah kita cuci, ini sekarang kita masuk ke tahap pengetesan radiator. Ini teman-teman caranya ya. Untuk inputan selang di bagian atas kita tutup menggunakan plastik, kemudian kita ikat karet seperti ini ya. Kemudian selang bagian bawah juga kita tutup ya. Jadi usahakan seperti keadaan normal pada unit, kita tutup juga atasnya ini. Lalu kita tiup angin dari sini ya, kita tiup angin, kemudian kita tenggelamkan di air. Kita tenggelamkan di air seperti ini, perhatikan, kita tenggelamkan seperti ini. Lalu kita pressure sudah ready, kita tiup menggunakan gun. Wah, kok di sini gelembung. Wah, ini teman-teman yang pecah, yang bocor parah ya. Untuk di bagian yang lainnya tidak ada teman-teman. Biasanya di bagian sirip-sirip sini biasanya bocor tuh di bagian-bagian situ, tapi ini nggak ada ya. Kita perhatikan lagi, tidak ada ya. Yang lain-lain anteng semua. Nah, kita cek ini gelembung ini kenapa dia. Bang, sini bang. Ini bagian sini teman-teman. Coba kita balik ya, baru kita tiup ulang. Sini kelihatan nggak? Sini sudah. Nah, ini teman-teman. Bagian situ ya guys. Kalau kita kencangin anginnya, nah ini teman-teman, jadi kita akan bawa ke servis radiator ya, karena
kemungkinan ini pecah, jadi harus kita ganti ya. Kita nanti bawa ke tempat servis radiator untuk melakukan proses penggantian cover atasnya ini ya. Jikalau kebocorannya ada di sirip-sirip bagian sini, kita bisa melakukan penembelan teman-teman. Untuk yang ringan-ringan ya, bisa menggunakan lem besi dan yang lainnya. Nah, tapi kalau sudah pecah di bagian atas gini, kita nggak ada spare partnya. Jadi yang penting kita sudah yakinkan kerusakannya ada di bagian mana. Nah, karena ini kerusakannya termasuk main part, kita serahkan ke ahlinya ya, ke servis radiator dan sekaligus penggantian cover atas ini.